Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai membahas sesuai dengan silabus yang saya baru saja kemukakan. Pada bab pertama kita membahas pengertian misi secara umum dan juga menyoroti pengertian misi secara sempit, khususnya mengkaji secara historis ya pengertian misi, supaya kita tidak mengulang-ulang pengertian sempit, pengertian umum. Memang perlu memahami pengertian umum, namun juga harus tidak hanya berhenti pada pengertian umum, melainkan harus berlanjut pada pengertian Alkitab, pengertian biblical yang lebih luas dan lebih dalam, lebih semestinya seperti itu. Ya, ini pada pokok pertama, Bapak Ibu sekalian, program diploma tahap 2 dari STT Excelsius pada hari ini tanggal 21 tanggal 21 sampai tanggal 23 April 2022. Nah, pengertian umum. Misi itu dari kata Inggris, bahasa Inggris mission. Ini bukanlah istilah yang memang hanya akrab di gereja. Bukan istilah eksklusif gereja. Melainkan kata mission atau misi adalah istilah umum yang hampir ada di semua bidang. Ya, pendidikan, company-company, negara atau kerajaan, bahkan pribadi punya misi. Ya, perusahaan-perusahaan punya misi. Jadi, mission or misi itu istilah ini tidaklah hanya berurusan dengan gereja. Ya, melainkan ini istilah umum. Nah, secara khusus kata misi adalah kata yang khas dalam dunia usaha. Segala bidang ya, usaha apa saja, perdagangan, usaha jasa, produksi. Seperti yang terungkap dalam mission statement, pernyataan misi. Setiap company, setiap perusahaan pasti memiliki mission statement. Bahkan setiap lembaga pendidikan pasti memiliki mission statement. Mission statement itu satu cara di mana kita bisa menemukan apa sesungguhnya the most fundamental purpose yang olehnya perusahaan itu ada. Perusahaan itu ada karena misi. Sama juga, gereja ada karena misi. Berbicara mengenai misi gereja, pasti berkenaan dengan yang namanya, yang sebenarnya gereja itu ada karena misi. Apa yang menjadi misi gereja sama dengan apa yang menjadi hal yang utama yang olehnya gereja ada. Di eksistensi dari gereja itu pasti berurusan dengan misi. Karena itu kalau gereja tanpa misi, ya bukan gereja. Dan bagi saya bukan apa-apa, nggak ada, tidak ada apa-apa kalau tidak ada misi. Misi ini sama dengan katakanlah mungkin Ibu Agnes ya atau Pak siapa punya perusahaan atau dulu pernah menjadi serdadu. Pasti tentara atau angkatan bersenjata punya misi. Ada misi. Misinya apa? Sebagai seorang serdadu, sebagai seorang tentara, apa misinya? Ya, melindungi negara. Ya, dari serangan musuh-musuh luar, siap membela negara, itu namanya misi. Kalau tanpa misi itu berarti seorang serdadu, seorang tentara bukan lagi serdadu. Sama juga satu sekolah, seorang cikgu, seorang guru. Apa misi guru? Itu berkenaan dengan eksistensi guru itu tersebut. Jadi berkenaan dengan eksistensi guru. Itu pengertian umum. Lebih lanjut pengertian umum, Bapak Bu. Secara umum misi juga sering diartikan sebagai berikut. Ya. Misi itu adalah action. Mission is action. Misi itu adalah tindakan. Semua tindakan kita adalah misi. Semua perbuatan saya adalah misi saya. Semua action kita berkenaan dengan anak-anak kita, sekolah anak-anak kita, berkenaan dengan tugas gereja, peran saya di gereja itu apa? Misi saya. Akan tanya, what is your mission?
as a member of this church? Apa misimu sebagai anggota gereja ini? Apa misimu? Supaya kita tidak hanya diam. Tidak mungkin. Kita harus action. Mission is action and action is mission. Ya, ini pengertian umum. Belum pengertian Alkitab, tetapi bisa dipahami dan bisa dikaitkan dengan gereja. And next, sometimes mission juga bisa diarti purposes and goals. Jadi tanya, what is your purpose? What is your goals? Apa artinya? What is your mission? Where we talk about mission, kita juga berbicara mengenai maksudnya apa? Tujuannya apa? Ya, apa misimu? Misalnya ya, katakanlah salah satu di antara kita, ya katakanlah contohnya Ibu Yuhana, tiba-tiba berjumpa dengan saya di airport bersama dengan Pak Hendra di airport Cengkareng, Jakarta. Lalu saya tanya, wow, apa tujuannya? Kan? Apa tujuannya ke Jakarta? Sama dengan pertanyaan, apa misinya? Misi Bapak Ibu ke Jakarta apa? Jadi misi itu berkenaan dengan purpose and goals. Purpose itu sesuatu yang memotivasi. I come because ini yang purpose. Lalu I go, saya pergi untuk satu goal, satu tujuan, yaitu misi. Nah, disinilah pengertian umum tentang misi. Mission is purposes. Mission is purpose and goal. Yang berikut juga, mission berarti tindakan sending, tindakan mengutus. An act of sending or being sent or delegated, yang didelegasikan by the authority one, oleh sesuatu yang berotoritas. Ya, misi dan pengertian umum dalam dictionary ya, secara umum, bahwa misi itu adalah suatu tindakan mengutus, an act of sending, atau satu tindakan diutus, atau didelegasikan. Oleh apa? Oleh seseorang yang berotoritas, yang lebih tinggi dari kita. Tidak mungkin kita mengutus yang lebih tinggi strukturnya dari kita. Tidak mungkin kita mengutus pimpinan kita. Tidak mungkin. Pasti biasanya pimpinan mengutus bawahan. Ini bahasa-bahasa umum. Lalu juga kita mengenal istilah ambassador. Mission itu juga bisa dalam kaitannya dengan ambassador. Utusan. Jadi ambasadornya negara, misalnya seseorang menjadi utusan negara di negara lain. Negara Republik Indonesia mengutus seseorang menjadi representatif negara Indonesia di Brunei. Menjadi representatif negara Indonesia di mana? Di Malaysia, di Korea, di Jepang. Ada seorang. Nah, seorang itu mewakili. Itu namanya ambassador. Utusan, perwakilan. Nah, maka misi juga kalau dikaitkan dengan hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, melakukan misi sebagai ambasadornya Allah. Sebagai utusan surga, divine ambassador. Wow, ini sesuatu yang sangat spesial. Kita ini ambasadornya Allah. Utusan Allah. Dan karena itu kita harus hadir di tempat di mana kita diutus, mewakili. Jadi kita menjadi representatif Allah. Allah Bapa di sorga mengutus kita di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyertai kita dan kita harus menjadi utusan sorga, ambassador, divine ambassador, dan kita menjadi perwakilan. Jadi dunia akan melihat sorga pada kita, dunia akan melihat Allah pada kita, dan kita harus menyampaikan apa yang Allah mau sampaikan. Itu namanya ambassador atau missionaries and mission. Nah, misi itu sangat penting. Dari 5 penjelasan saya tentang misi secara umum, pengertian secara umum, maka saya mau mengatakan bahwa misi itu sangat penting. Kalau satu perusahaan tanpa misi, bukan perusahaan. Satu sekolah tanpa misi, bukan sekolah.
Satu gereja tanpa misi bukan gereja. Bahkan seseorang tanpa misi bukan orang. Seseorang tanpa misi bukan orang. Orang-orangan mungkin. Karena seseorang nggak mungkin nggak punya misi. Besok mau apa? Ke depan mau apa? Ditanya, besok kamu kemana? Apa yang kau lakukan besok? Minggu depan kamu mau buat apa? Tahun depan kapan kamu mau menikah? Kapan kamu mau jadi guru, cegu? Kapan kamu mau, kapan? Dan tidak ada jawaban, dan tidak punya planning, tidak punya rencana. Bagi saya, kalau bukan orang sakit, bukan orang. Ya, apapun jawaban kita, itulah misi. Ini dalam pengertian secara umum. Lanjut. Sekarang kita mencermati pengertian secara sempit. Kalau tadi baru saja kita membahas pengertian misi secara umum yang digunakan di semua bidang kehidupan manusia. Tidak hanya gereja atau tidak hanya sekolah Kristen, tapi seluruh bidang kehidupan. Nah, sekarang kita menyoroti misi dalam pengertian konteks kekristenan. Secara khusus kita mau menyoroti misi yang pernah ada dalam sejarah gereja sampai menyempit, sempit. Ya, kita perlu tahu ini. Kita perlu tahu ya, Bapak Ibu sekalian, selama berabad-abad sejak gereja mula-mula, ya abad 2, abad 3, abad 4, pengertian misi terus berubah sampai sekarang permulaan abad 21. Sudah 20 lebih abad, 20 abad lah. Dari abad 2 sampai abad 21. Sudah 20 abad. Dan kalau mau mencermati, misi terus berubah karena memang dinamis. Ya. Hanya memang saya wanti-wanti, jangan sampai berubah, jangan sampai bergeser. Boleh berubah, tapi jangan sampai bergeser dari porosnya. Kalau bergeser dari porosnya berarti sudah menyimpang. Ya, sudah menyimpang. Ya, bukan menyimpan barang, tapi melenceng atau menyimpang. Itu artinya. Nah, secara khusus pengertian misi gereja berubah drastis pada era modern. Abad 17, 18, 19, 20, era abad modern. Abad-abad modern. Dengan muncul dua kecenderungan, khususnya pada penghujung abad modern, era modern, bukan abad. Pada penghujung era modern, muncul dua kecenderungan gereja. Gereja ekumenikal dan gereja evangelikal. Itu dua kecenderungan. Gereja ekumenikal dan gereja evangelikal. Kalau Anglikan bisa masuk di ekumenikal, bisa juga masuk di evangelical. Karena tokoh, misalnya John R.W. Stott, seorang tokoh evangelical dunia. Tapi gereja ini masuk dalam masuk dalam kumpulan gereja-gereja ekumenikal atau WCC. Nah, mari kita membedakan. Kita perlu tahu apakah Bapak Ibu bisa membedakan setidaknya dua jenis gereja. Tambah 1, 3. Yang pertama Katolik, yang kedua Protestan. Ya, Katolik dan Protestan, dua saja. Lalu Protestan terbagi 2. Ya, ini secara umum ya. Lembaga gereja besar ini, lembaga gereja besar dunia. Yang pertama oekumenical dan yang kedua evangelical. Masih ada yang lain, tetapi yang lain tidak menginduk. Ini yang induk, yang mother church, yang induk. Oekumenical dan evangelical. Sejauh yang saya tahu termasuk dari garis gereja evangelical atau Injili. Nah, sekarang kita perhatikan. Khusus kita mencermati secara singkat gereja-gereja atau gerakan oekumenikal. Gerakan okumene. Ya. Kita tahu sejarah dulu. Pada tahun 1910 di Edinburgh, gereja-gereja besar, gereja-gereja di dunia bertemu. Ya, mau adakan konferensi internasional, konferensi misi internasional, dan di saat itu topik bahasan misi dan penginjilan pada tahun 1910 di Edinburgh. Lalu kemudian pada 11 tahun kemudian
terbentuklah satu organisasi besar gereja sedunia. Namanya IMC, International Missionary Council. Tahun 1921 terbentuklah satu lembaga misi internasional namanya IMC. Ya. Lalu tahun 1948 terbentuklah yang namanya World Council of Churches atau WCC. Ini penting kita tahu supaya kita tahu di mana bergereja. Seperti apa gereja-gereja di dunia. WCC, yaitu di Indonesia, atau di Indonesia kan begini, Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Kalau di Indonesia namanya PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ya. Lalu kemudian antara IMC dan WCC merger ke di mana IMC merger ke dalam WCC. Sehingga dulu International Missionary Council ini hampir seluruh gereja di dunia berada di bawah International Missionary Council. Tetapi karena WCC dia merger berada di bawah WCC, maka tidak semua gereja yang dulunya anggota dari International Missionary Council berada di bawah WCC. Nah, kemudian sidang WCC di Uppsala, India, tahun 1968, terjadilah perbedaan pendapat. Sehingga misi kemudian dulu, coba perhatikan di sini ya, di bagian nomor 1, misi itu masih ada penginjilan. Misi dan penginjilan. Tetapi tahun 1968 berubah. Misi itu diartikan kepedulian sosial. Sudah tidak lagi penginjilan. Jadi sudah menyempit. Gereja-gereja gerakan ekumenikal dulunya melihat misi, melihat penginjilan, memahami penginjilan adalah bagian integral dan utama dari misi. Tapi kemudian tahun berubahnya dengan munculnya WCC, diawali dengan International Missionary Council, lalu diintegrasikan, dan ada pertemuan WCC di Uppsala, berubah. Misi bukan lagi penginjilan, melainkan social concern, kepedulian sosial, masalah kelaparan, kemiskinan, bencana alam. Bukan lagi menginjil orang untuk percaya Yesus dan selamat masuk surga, bukan. Tapi menolong orang yang susah secara fisik, secara lahiriah. Lanjut. Telah terjadi orientasi baru misi yang kemudian lebih berorientasi pada dehumanisasi, lalu yang disebabkan oleh karena urbanisasi, industrialisasi, dan pengasingan. Pada era modern terjadi perkembangan peradaban sehingga ada gelombang penduduk dari desa-desa ke kota, namanya urbanisasi. Dan ini menimbulkan perubahan sosial yang drastis. Dan bersama dengan itu terjadi tingkat kejahatan tinggi, ketidakadilan sosial, bahkan kemudian berdampak pada hal-hal dehumanization. Kenapa mereka ke kota? Karena di kota banyak factory, pabrik-pabrik, banyak perusahaan-perusahaan, sehingga orang mau cari kerja di kota. Ini namanya industrialisasi, industri. Ya, di kota-kota banyak pabrik, banyak factories, dan juga perkembangan bisnis di kota besar, maka banyak orang dari desa ke kota. Tetapi sebenarnya manusia mengalami pengasingan. Ya, terlalu sibuk kerja siang malam sampai tua, sadar seperti baru kemarin hidup. Sekarang sudah tua, mau dekat bau kuburan, dan sudah seperti hidup tak berguna. Merasa juga manusia terlalu hiruk pikuk, sangat sibuk, individualisme. Manusia berjuang hidup survive dan bahkan maju sampai lupa tetangga, lupa teman, lupa orang. Dan manusia di tengah keramaian mengalami keterasingan. Itulah gambaran pada masa lalu mengenai
masyarakat modern yang dicermati oleh gereja-gereja di bawah WCC harus disikapi bagaimana kita menghadirkan Injil sosial. Muncullah Injil sosial, Injil kepedulian sosial. Lalu misi menjadi rumusan demikian. As establishing the shalom by which dengannya ia berarti peace, integrity, community, harmony, and justice. Jadi misi kemudian berubah menjadi bagaimana mengusahakan damai. Bukan lagi penginjilan untuk membuat orang berdosa bertobat, membuat orang yang jahat berubah menjadi saleh, berubah jadi orang berdosa tanpa pengampunan dosa, beroleh pengampunan dosa dan diselamatkan. Sudah digeser. Tinggal bagaimana mewujudkan dunia yang peace, menekankan tentang kejujuran, integrity, komunitas yang sehat, harmonis, justice, yang sampai sekarang tidak pernah berubah. Malah semakin merosot. Kenapa? Karena ternyata perjuangan humanisme gereja tidak berdampak besar dan tidak begitu berarti. Karena hal itu pun dilakukan oleh banyak orang, oleh orang-orang di luar gereja, dan mungkin mereka lebih efektif daripada gereja. Karena gereja bukan untuk itu dipanggil. Gereja dipanggil untuk menjadi pekabar Injil, pemberita Injil, baru berdampak pada social justice, pada harmonious community. Pada itu dampak, bukan tujuan. Nah, ini sudah ada kekeliruan dari gereja khususnya WCC. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya, misi humanisasi atau kemanusiaan kembali dipertegas pada pertemuan WCC atau Dewan Gereja Sedunia DGD tahun 1973 di Bangkok dengan tema yang diusung waktu itu Salvation Today. Dan mereka kembali menekankan tentang keadilan, martabat manusia, solidaritas, pengharapan. Tema itu seperti tema-tema NU atau United Nation. Jadi gereja ini mau menyerupakan diri dengan dunia. Yang dikerjakan dunia dibuat sama oleh gereja. Maka gereja makin menyimpang, makin sempit. Padahal ada tugas utama yang tidak dapat dikerjakan oleh PBB atau oleh United Nation, yaitu pekabaran Injil seutuhnya. Tidak hanya rohani seutuhnya, tapi awalnya harus rohani dulu. Misi Kristen seperti ini ya sama dengan misi-misi lembaga sosial yang berjuang hanya untuk sisi kemanusiaan belaka. Lalu muncul gerakan yang kedua. Tadi ecumenical, sekarang evangelical. Evangelical tahun 1951 di Belanda terbentuklah World Evangelical Fellowship. Ya, dengan maksud persekutuan dalam berita Injil yang menegaskan, membela dan meneguhkan berita Injil, karena mencermati WCC ecumenical sudah melenceng jauh, sudah membuang penginjilan, hanya social action, hanya memberi perhatian pada humanity di bumi, tidak lagi memikirkan tentang humanity di bumi dan di sorga atau di neraka. Maka muncullah gerakan yang terbentuk pada tahun 1951 yang disebut dengan World Evangelical Fellowship. Dan ini sangat menjunjung tinggi Injil, pekabaran Injil, pemberitaan Injil, hidup oleh Injil, hidup bagi Injil. Itulah yang mendorong kemajuan Injil. Dan lembaga ini, World Evangelical Fellowship ini, mengadakan konsultasi misi sedunia di Lausanne, Switzerland, pada tanggal 16 sampai tanggal 25 Juli tahun 1971 dengan slogan Let the earth hear his voice. Itu slogan. Biarlah dunia mendengar suaranya. Ini nuansanya berbeda sekali. Sangat menekankan nuansa rohani. Kalau WCC atau ecumenical sangat menekankan nuansa kemanusiaan. Yang ini nuansa rohani. Biarlah seluruh dunia mendengar suaranya, suara Tuhan. Apa itu? Injil. Nah,
Dalam acara pembukaan, Billy Graham waktu itu menegaskan 4 hal. Ya. Dalam pembukaan ya, ini 4 halnya. 1. Bagaimana deklarasi biblical tentang penginjilan. Frame a biblical declaration on evangelism. Yang kedua, tantangan bagi gereja-gereja untuk menuntaskan tugas pekabaran Injil sedunia. Ya, challenge the church to complete the task of world evangelism. Menuntaskan tugas pekabaran Injil. Didorong semangat menginjili. Itulah evangelical. Yang ketiga, state that what the relationship is between evangelism and. Lalu juga membahas mengenai hubungan antara penginjilan dan tanggung jawab sosial. Itu dibahas, ditekankan. Jadi jangan hanya tanggung jawab sosial tanpa penginjilan, tapi jangan juga hanya penginjilan tanpa tanggung jawab sosial. Itu penyimpangan dan sempit. Yang keempat, help to develop a new koinonia. Bagaimana membangun satu koinonia baru, satu fellowship yang baru di antara orang-orang Injili yang begitu kuat meyakinkan dunia ini tentang Injil, tentang transformasi dunia hanya oleh Injil. Inilah perjuangan evangelical. Nah, selanjutnya dalam konsultasi misi Injil tersebut ada tokoh yang namanya McGavran. Dia menantang peserta pertemuan. Dia menegaskan urgensitas misi bagi 2.700 juta orang yang belum dijangkau oleh Injil. Yaitu penekanannya pada bagaimana menjangkau orang oleh Injil. Itu hausnya kaum Injili dengan Injil dan beban untuk menginjili dunia yang belum unevangelis, yang belum diinjili. Lalu muncul namanya Ralph Winter. Ralph Winter dia menyampaikan gagasan mengenai misi pada masa itu. Muncullah konsepnya I1, I2, I3. I1 itu adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, namun berbeda agama. Misalnya, saya orang Manado. Lalu budaya saya Manado. Lalu tetapi ada di daerah saya, budaya kami sama, budaya Manado, tapi dia agama berbeda. Ini namanya sedarah, sekerabat, sebudaya, tapi tidak seiman. Itu disebut dengan I1. Yang kedua, itu kelompok orang yang berbeda agama, berbeda geografis. Artinya, dia tidak sedaerah dengan saya. Ya, budayanya juga dan bahasanya tidak. Namun masih memiliki kesamaan beberapa hal. Saya berikan contoh. Misalnya orang Kristen Jawa, dia orang Jawa, dia Kristen. Lalu dia melayani sesama orang Indonesia suku Dayak di Kalimantan. Itu namanya I2 atau E2. Ya. Jadi saya diutus melayani belum di Afrika, masih di Indonesia, yaitu di Sumba atau di Papua. Itu namanya E2 atau I1, I2. Yang ketiga, I3, yaitu kelompok orang yang berbeda sama sekali. Budaya, agama, bahasa, geografi, negara. Misalnya, orang Kristen Indonesia asal Manado melayani sesama manusia, yakni orang Afrika. Yang mana? Negara Aljazair. Ini namanya I3. Nah, pandangan ini menjadi strategi misi yang kemudian membangkitkan gerakan misi S1, E2, E3. Ya, demikian. Itu muncul pada konsultasi misi kaum evangelical. Ya. Sejak tahun 1977 sampai 87 terjadi pertemuan-pertemuan kaum Injil di Singapura, kemudian tiba sampai di Manila tahun 1989 yang dihadiri oleh 3.000 peserta dari 170 negara
dengan tema yang terkenal waktu itu. Proclaim Christ until he comes, and calling the whole church to take the whole gospel to the whole world. Beritakan Injil, proklamasikan Injil sampai ia datang. Memanggil seluruh gereja untuk apa? Untuk ambil bagian dalam berita Injil secara utuh kepada seluruh dunia secara utuh. Nah, maka kita bisa membuat satu perbandingan antara oikumene atau oecumenical dan evangelical. Gerakan oikumene menekankan pada konteks misi. Konteks. Kalau bicara konteks ini bicara soal tempat, budaya, ras, etnik. Ya, itu namanya konteks. Termasuk konteks laut, darat, pegunungan. Itu konteks. Termasuk juga konteks agama. Agama A, B, C. Atau konteks budaya. Budaya suku A, suku B, suku C. Itu ecumenical sangat menekankan konteks. Dia memberi perhatian pada teks, pada konteks. Seperti apa masalahnya. Ini fokus perhatiannya pada lapangan. Nah, sedangkan evangelical perhatiannya pada teks. Ya, teks misi. Apa itu? Alkitab, firman Allah, ajaran. Bukan pada keadaan situasi manusia, tapi pada kehendak Allah, firman Allah. Ini dua aliran yang berbeda, dua arus yang berbeda. Evangelical dan ecumenical. Kita perlu tahu ini untuk mempelajari misi. Kalau Bapak Ibu mempelajari misi tanpa mengerti ini, missing. Nggak kena, nggak sesuai. Ya, agak aneh dan agak mengambang. Agak tidak touching. Ya. Yang kedua, gerakan oikumene menekankan pada social humanity concern. Pada kepedulian manusia. Kepedulian sosial. Apa itu? Kesengsaraan, sakit penyakit, akibat bencana alam, karena kekerasan kaum penguasa, menyangkut manusia-manusia yang hidup menderita, ya secara kemanusiaan. Sedangkan evangelical menekankan kepedulian rohani, yaitu orang berdosa, hidup dalam dosa, dalam penderitaan karena dosa, memusuhi Allah, jauh dari Allah, tidak rohani, dekat dengan setan, bergaul dengan dunia, makin hancur, pasti binasa. Ini dua daya tarik yang berbeda dan dua gerakan yang berbeda. Itulah yang kita simpulkan atau kita simpulkan dalam bentuk komparasi dari dua gerakan yang saya kemukakan tadi. Yang kemudian dari sini melihat pengertian misi yang dulunya masih luas, sekarang menyempit. Satu hanya menekankan hal-hal rohani, yang satu hanya menekankan hal-hal lahiriah. Yang satu menekankan teks Alkitab, ya. Yang satu menekankan konteks ladang misi. Ini masing-masing timpang atau pincang atau sempit. Ya, pincang atau sempit. Nah, ada solusi. Solusinya yaitu integrasi. Pengertian misi yang bersifat integratif dan holistik. Integratif itu menyatu padu. Tetapi bukan gabungan dari evangelical dan ecumenical, bukan. Karena Injil itu sendiri membuahkan seutuhnya. Not only spiritual life, not only economic life, not only social life, but the whole life. Itulah misi. Whole life. Jadi, nah, Charles Van Engen, seorang ahli teologi misi dari Fuller Theological Seminary, dia menggagas mengenai bagaimana semestinya misi seutuhnya seperti yang digambarkan dengan who we are, siapa kita, what we know, apa yang kita tahu, and what we do in mission, apa yang kita lakukan. Ini berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai teks, community, and context. Itulah yang menjadi perhatian Charles Van Engen. Konteks, not only context. Text, not only text. Community, not only community, but community. But no. The first one is text,
community, and context. Ya, ini hal yang penting. Misalnya, community-nya apa? GBBM. Teksnya apa? Pelajaran-pelajaran dari Alkitab yang disampaikan oleh gembala kepada jemaat. Itu namanya teks. Lalu ladang misinya apa? Konteksnya apa? Kehidupan hari-hari jemaat Tuhan. Kehidupan hari-hari jemaat Tuhan di dunia kerja. Ya, di dunia kerja. Bahkan secara langsung atau tidak langsung, GBBM telah memperkuat gerakan-gerakan yang melampaui wilayah. Ya, melampaui wilayah. Saya berbicara memang harus agak terbatas. Karena saya paham kita tidak boleh sembarang bicara. Ya, dalam apalagi dengan subjek ini. Tetapi Bapak Ibu bisa merasakan apa yang saya maksudkan. Yang baik di satu kerajaan yang baik tidak hanya hidup untuk tempat itu, tapi terangnya bercahaya. Bukan dalam rangka mengkristenkan, bukan. Tetapi membagi terang. Turut menggarami dunia. Termasuk pada waktu saya ke Afrika pertama kali tahun 2019. Juga ditopang oleh saudara-saudara. Itu saya sungguh bersyukur. Nah, itu namanya teks, konteks, dan komunitas. Lebih jauh. Hubungan antara misi dan penginjilan, satu integrasi bahwa penginjilan adalah misi. Tetapi misi tidak sama dengan penginjilan. Karena penginjilan adalah bagian dari misi, namun bagian yang menentukan. Dengar baik-baik. Misi lebih besar, lebih luas dari penginjilan. Tetapi jantungnya misi adalah penginjilan. Walaupun penginjilan adalah bagian dari misi, tetapi menentukan hakikat misi adalah penginjilan. Misi tanpa penginjilan bukan misi. Tapi penginjilan tidaklah semata-mata misi. Penginjilan sama dengan misi. Tidak. Luas karena misi itu sangat luas. Hampir tidak ada ruangan di dunia ini yang tidak disentuh oleh misi Allah melalui orang percaya. Ya, demikianlah integrasi yang saya tekankan antara misi dan penginjilan. Kesimpulan, sebab mendasar peran gereja tidak begitu berarti dalam dunia karena sempitnya dan pincangnya pengertian dan praktik misi. Menurut saya, secara khusus kalau memperhatikan pada abad 1 sampai abad 5, ya, saya sedang mengajar sejarah misi di satu sekolah teologi juga pada minggu besok juga, hari kemarin, dan terus menerus semester ini. Pada abad 1 abad 5, wow, Injil itu menyebar luas sekali, mempengaruhi Romawi dulu yang kuat sekali dengan sistem militer, administrasi yang kuat, runtuh. Lalu Injil masuk. Sayangnya waktu itu terjadi kristenisasi. Itulah tidak bagus. Kita tidak boleh kristenisasi. Kristenisasi tidak sesuai dengan Alkitab. Kristenisasi bertentangan dengan Alkitab. Mengkristenkan orang. Sehingga banyak orang Roma jadi Kristen, tetapi hidup duniawi karena benar-benar tidak melewati proses yang sejati. Karena itu kristenisasi dengan cara menggunakan uang, cara menggunakan laki-laki atau perempuan untuk mengubah orang beragama menjadi agama kita, ini sebenarnya pendangkalan agama.
Dan ini bukan beragama. Karena agama bukan begitu. Agama harus murni, tulus. Dalam agama-agama pada umumnya hidayah atau rahmat. Itu memang dari Allah, bukan dari manusia. Maka tidak patut kita mempengaruhi orang untuk mengajak dan mendorong atau memaksa atau membeli supaya bisa menjadi beragama seperti agama Kristen. Ini keliru dan sesungguh-sungguh dangkal dan memalukan dan tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, mengapa pengertian misi gereja sempit dan pincang? Karena telah dipengaruhi oleh ladang misi, konteks, komunitas, bukan lagi atau pengutus, bukan lagi pada Injil. Dengan kata lain, mengapa pengaruh gereja terhadap peradaban dunia, khususnya sejak era modern, kalau era pramodern, pengaruh Injil melalui gereja sangat kuat dan besar pengaruhnya. Tapi pada era modern, apalagi dengan munculnya liberal, teologi liberal, semakin kekristen semakin kering, maka pengaruhnya semakin kecil. Ya, kenapa? Karena Injil menipis di gereja-gereja pada era modern. Maka pengaruh gereja pun tidak begitu kuat garamnya dan terangnya redup. Ya, kita harus memulihkan bagaimana keadaan Injil pada masa kini. Kita akan bahas pada mata kuliah teologi Injil penginjilan pada tanggal 25, 26, 27. Oke, Bapak Ibu, demikianlah materi saya yang pertama ini. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.